Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Maulita dengan NIM 0502869923 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana dampak urbanisasi serta tantangan dan permasalahan terhadap pertumbuhan perkotaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perencanaan kota. Urbanisasi merupakan suatu fenomena demografis yang ditandai terjadinya mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan yang diiringi perubahan struktural dalam aspek ekonomi, sosial, maupun fisik pada suatu kawasan. Orang yang pada awalnya tinggal di perdesaan, kehidupan mereka cenderung lebih santai. Namun, ketika mereka berpindah ke perkotaan, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang lebih cepat, lebih sibuk, dan lebih kompetitif. Alasan mereka melakukan urbanisasi biasanya karena mereka menganggap kota itu lebih menjanjikan, di mana kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan, akses pendidikan yang lebih baik, serta fasilitas publik yang lebih lengkap seperti rumah sakit, transportasi, dan lainnya. Ada 4 dampak urbanisasi, yaitu dampak ekonomi, dampak sosial dan demografis, dampak fisik dan spasial, serta dampak lingkungan. Dampak pertama yang saya jelaskan adalah dampak ekonomi. Salah satu dampak yang paling nyata dari urbanisasi adalah pertumbuhan ekonomi perkotaan. Kenapa sih ekonomi di kota itu tumbuh lebih cepat? Karena di kota itu semua aktivitas ekonomi seperti berkumpul di satu tempat. Banyak orang yang datang ke kota itu untuk bekerja, terus perusahaan juga mencari tenaga kerja dan pasar. Akhirnya banyak terjadinya aktivitas seperti produksi, jual beli atau perdagangan, serta jasa, yang dimana ini terjadi terus menerus dan saling menyambung. Ini disebut juga sebagai aglomerasi ekonomi. Misalnya nih, saya kerja di kota, saya kerja untuk mendapatkan uang atau gaji. Dari gaji itu saya gunakan untuk makan, transportasi, ataupun kebutuhan lainnya. Nah, uang yang saya keluarkan itu nantinya akan menjadi pemasukan bagi orang lain seperti pedagang ataupun penyedia jasa. Terus mereka muterin lagi uang itu, entah itu untuk membeli barang atau membayar pekerja mereka. Jadi uang di kota itu berputar lebih cepat dibandingkan di desa yang aktivitas ekonominya lebih terbatas. Nah, karena aktivitas ekonomi di kota itu lebih banyak dan terus berjalan, otomatis nilai barang dan jasa yang dihasilkan itu lebih besar. Dari situlah kemudian kontribusi kota terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau produk domestik bruto menjadi lebih tinggi. Selanjutnya adalah dampak sosial dan demografis. Semakin banyak orang yang datang ke kota, maka jumlah penduduk akan menjadi lebih padat dan lebih beragam. Hal itu akan memicu perubahan gaya hidup serta cara berinteraksi. Selanjutnya adalah dampak fisik dan spasial. Karena jumlah penduduk yang terus bertambah, kota tidak bisa lagi menampung semuanya di pusat, sehingga mulai meluas ke daerah pinggiran. Proses ini disebut sebagai urban sprawl, yaitu perluasan kota secara horizontal. Masalahnya, perluasan ini sering terjadi tanpa perencanaan, sehingga lahan pertanian dan ruang terbuka itu berubah menjadi perumahan atau kawasan industri. Akibatnya apa? Tata ruang kota itu menjadi kurang teratur dan jarak antar wilayah semakin jauh. Dampak yang terakhir adalah dampak lingkungan. Urbanisasi yang tidak terkendali akan memberikan tekanan yang besar terhadap lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saking padatnya penduduk di perkotaan, itu sampai ke wilayah pinggiran, di mana nantinya lahan hijau itu akan diubah menjadi industri ataupun pemukiman. Itu kan nantinya akan mengurangi lahan hijau yang ada, sehingga akan menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air, serta meningkatnya kendaraan dan aktivitas industri juga menyebabkan polusi udara. Semua ini berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan hidup di perkotaan. Salah satu masalah utama adalah infrastruktur yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Kota seringkali tidak siap menampung lonjakan penduduk. Akibatnya apa? Akibatnya perumahan kurang, air bersih itu jadi terbatas, transportasi tidak memadai, serta fasilitas kesehatan dan juga pendidikan itu tidak mencukupi. Ini membuat pelayanan publik jadi tidak merata.
Masalah berikutnya adalah permukiman kumuh. Karena semua orang nggak mampu membeli rumah yang layak di kota, banyak yang akhirnya tinggal di tempat seadanya, seperti di bantaran sungai atau daerah rawan yang kondisinya padat, kurang bersih, dan minim fasilitas sehingga berdampak kepada kesehatan. Selanjutnya ada kemacetan. Ini salah satu dampak yang paling kelihatan. Jumlah kendaraan yang banyak, tetapi jalan dan transportasi nggak cukup. Akhirnya macet, waktu terbuang, produktivitas menurun. Selain itu juga ada tantangan dari sisi pemerintah daerah. Urbanisasi yang cepat membuat pemerintah harus jadi kerja lebih keras, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kebijakan. Tapi seringkali ada kendala seperti dana terbatas, koordinasi yang lemah, atau data yang kurang akurat yang membuat kebijakan yang dibuat ini kadang tidak berjalan dengan maksimal. Yang terakhir adalah ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Kota yang besar itu akan semakin maju, sementara desa atau daerah lain akan menjadi lebih tertinggal. Akibatnya, orang makin tertarik pindah ke kota, dan urbanisasi terus berulang. Ini menjadi semacam lingkaran yang sulit sekali untuk diputus. Kesimpulannya, urbanisasi itu sebenarnya tidak bisa dihindari. Itu bagian dari perkembangan suatu negara. Di satu sisi, urbanisasi membawa banyak peluang, terutama dalam ekonomi dan akses layanan. Tapi di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa menjadi masalah yang besar. Jadi yang penting itu bukan menghentikan urbanisasi, tapi mengelolanya dengan baik, supaya kota bisa berkembang, tetapi tetap nyaman, tertata, dan layak untuk semua orang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.